Mengapa peraih Nobel dalam bidang sains jarang dari kaum muslim? Apakah muslim diajarkannya untuk menjauh dari sains? Kita membedah lebih dalam akal hal ini. Kalau kita melihat ilmu pengetahuan atau ilmu alam, itu terdapat ukuran yang dipakai untuk memberikan pengakuan. Apakah seorang ilmuwan keren atau tidak di era kontemporer atau modern ini, yaitu ada yang namanya Nobel. Hadiah Nobel itu diprakarsai oleh orang yang namanya Alfred Nobel. Beliau orang Swedia. Beliau dulu ahli dinamit, ahli kimia, insinyur yang sukses dan kemudian menjadi kaya banget. Kesuksesannya membuat salah satu penyesalan dalam dirinya karena dinamit dipakai bukan untuk bagian dari alat tambang atau konstruksi, namun banyak juga dipakai untuk membunuh manusia. Penyesalan yang dalam tersebut akhirnya membuat dirinya ingin mengkontribusikan seluruh kekayaannya kepada ilmu pengetahuan. Nobel menyediakan dana untuk memberikan pengakuan apresiasi kepada siapapun di seluruh dunia, dimulai di tahun 1901. Lebih dari 100 tahun yang lalu untuk bidang fisika, kimia, matematika, biologi, ekonomi, sastra, dan perdamaian. Jika kita kupas, itu ada bidang sains, ada bidang non-sains hadiah Nobel tersebut. Dalam 121 tahun terakhir, dalam sains, penghargaan diberikan sudah 631 kali dalam bidang sains saja. Dan dari 631 itu, 66% dimenangkan oleh orang Kristen, 24% dimenangkan oleh orang Yahudi. Lalu, berapa persenkah yang dimenangkan oleh orang Islam? Yaitu hanya 0,5% dari 631 hadiah Nobel tersebut. Persisnya hanya 3 orang muslim dalam 121 tahun. Dan yang pertama kali itu dimenangkan di tahun 79 oleh seorang ilmuwan fisika yang bernama Abu Salam, orang Pakistan. Dan itu pun juga dia sharing dengan ahli fisika lainnya yang namanya Stephen Willenberg, orang Yahudi di Amerika. Yang kedua adalah orang Mesir dalam bidang kimia. Yang ketiga adalah orang Turki juga dalam kimia juga. Sahabat, Anda tahu populasi muslim di dunia berapa persen dan berapa jumlahnya? Untuk populasi dunia yang saat ini kira-kira 7,8 miliar, populasi Islam atau Muslim itu 1,8 miliar, kurang lebih 23%. Kaum Nasrani Katolik itu totalnya 2,5 miliar dari populasi dunia, kurang lebih 33%. Pertanyaan saya, mengapa orang Muslim yang merupakan 23% dari populasi dunia hanya bisa memenangkan 0,5% hadiah Nobel dalam bidang sains? Nah, kalau kita berpikir mengenai ilmuwan dalam era kontemporer, nama-nama yang muncul siapa saja? Isaac Newton di abad 17, Albert Einstein, kemudian Aristotle kira-kira 2000 tahun yang lalu Charles Darwin, Nikola Tesla, Marie Curie yang merupakan seorang perempuan Yahudi dari Polandia lalu mengungsi ke Prancis dan menang 2 Nobel. Nah, jika kita perhatikan semua itu nama-nama Eropa, tidak ada nama Timur Tengah, nama Afrika atau nama Asia. Dan yang menjadi catatan penting dalam sejarah atau mungkin sengaja tidak dimunculkan ke permukaan adalah Islam sesungguhnya pernah memiliki dan mengalami masa kejayaan. Yang pertama adalah zaman Umayyah yang dimulai pada tahun 661, tepatnya 29 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Itu berbasis di Damaskus. Itu diprakarsai oleh orang yang namanya Muawiyah yang menjadi awalnya seorang gubernur tapi menjadi sangat berkuasa. Bahkan ada teori mengatakan kekuasaan Muawiyah di zaman khalifah pertama adalah Abu Bakar itu sangat berkuasa dan dianggap lebih berkuasa daripada kekuatan spiritual yang dipegang oleh Umar dan Utsman sebelum Ali mengambil alih. Tapi kejayaan zaman Umayyah hanya berkuasa kurang lebih 90 tahun dan diambil alih oleh teman-teman dari Persia yang menamakan dirinya Abbasid atau disebut dengan nama Abbasiyah. Abbasid atau Abbasiyah ini berkuasa selama 500 tahun dari tahun 750 sampai tahun 1258 kira-kira. Dalam 500 tahun ini ratusan ilmuwan hadir. Mungkin kita tidak menyadari bahwa 2/3 dari nama-nama bintang yang ada di galaksi kita Milky Way atau galaksi Bima Sakti itu adalah nama-nama Arab dinamakan oleh ahli astronomi yang hidup di era Abbasiyah selama 500 tahun tersebut. Lalu ada orang yang namanya Ibnu Sina. Beliau menulis karya yang namanya The Canon of Medicine yang menjadi basis untuk ilmu kedokteran untuk bukan hanya Timur Tengah dan era Islam tapi sampai abad ke-19 Eropa. Ada yang namanya Al-Biruni. Al-Biruni ahli trigonometri yang menemukan teori untuk mengukur panjang lingkar planet bumi di abad 9 dan 10 itu. Mereka sudah menemukan bahwasanya lingkar bumi itu 40.000 km. Fast forward ya ke 1000 tahun kemudian, ternyata akurasinya itu cuma off di bawah 1%. Hal tersebut ternyata sudah ditemukan 1000 tahun yang lalu oleh
Al-Biruni. Ada juga yang namanya Al-Khawarizmi. Beliau adalah ahli matematika. Beliau menulis buku The Compendium of Addition and Deduction. Inilah inti dari penambahan dan pengurangan yang namanya aljabar. Dan teorinya beliau menjadi dasar, bahkan kata algoritma adalah berdasar dari kata Al-Khawarizmi. Lalu terdapat juga ilmuwan yang menemukan alkimia, chemistry. Itu dari kata alkimia, dan dari alkimia menjadi alkemi. Nah, ini disalah tafsirkan oleh Eropa 400 tahun berikutnya. Ternyata dasar dari alkimia itu bercabang dua, alkemi dan kimia. Lalu ada juga ilmuwan yang bernama Al-Tusi yang menemukan teori mengenai kemungkinan bahwa matahari adalah center of solar system. Siapa yang mendeklarasi bahwa matahari itu adalah center of solar system pertama kalinya adalah Kopernikus, orang Polandia, di tahun 1543. Sampai mau dihukum karena dia dianggap mengkhianati spiritualitas Nasrani waktu itu. Abbasiyah atau Abbasid itu diprakarsai oleh raja yang bernama Al-Mansur, yang kemudian keturunannya bernama Harun Al-Rashid, dan kemudian keturunannya lagi bernama Al-Mahmud. Al-Masyur, Harun Al-Rashid, Al-Mahmud mengumpulkan karya-karya yang ditempatkan di Baitul Hikmah atau di House of Wisdom. Tapi hebatnya, mereka mengumpulkan karya-karya dari seluruh dunia, dari zaman Aristoteles sampai zaman Romawi sampai Tiongkok, dan jangan lupa di abad 89 itu juga bersama dengan kejayaan dinasti di Tiongkok yang bernama dinasti Tang. Dinasti Tang menemukan kertas yang digunakan untuk menulis dan akhirnya digunakan untuk memprinting uang. Ratusan ilmuwan itu muncul dalam 500 tahun, dan yang hebat, kerukunan dan keterbukaan itu sangat dikedepankan oleh para raja tersebut. Mereka mengundang orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam, bahkan ateis. Bahkan ada pemimpin Baitul Hikmah tersebut atau di House of Wisdom tersebut adalah orang Kristen. Selama mereka mengerti substansinya Baitul Hikmah itu apa, hak itu bisa diargumentasikan bahwa di zaman Abbasiyah itu adalah zaman pertama di mana meritokrasi dikedepankan. Tidak perlu warna kulitnya apa, agamanya apa, yang penting tepat, faham, pinter, dan bijak. Dan hebatnya lagi ilmu pengetahuan di zaman Abbasiyah itu prakondisinya adalah pengetahuan matematika. Anda bekerja sebagai PNS, mau bikin startup, mau kerja sebagai guru, mau melukis, itu harus mengerti matematika. Namun sayang pada 1258 runtuh, dihantam oleh Hulagukan, keturunan Genghis Khan, salah satu pangeran dari kerajaan Mongol, menghancurkan Baghdad, ibu kota Abbasid. 1 juta manusia meninggal waktu itu. Jutaan buku yang ada dibakar, dihancurkan, dibuang, dan lain-lainnya. Itu merupakan titik infeksi yang menyebabkan menurunnya kejayaan Islam. Yaitu, 1, diserang oleh Hulagukan di tahun 1258. 2, terdapat hipotesa lain yang menyebabkan penolakan mengedepankan pemikiran Islam di zaman Abbasiyah, di mana sains Islam itu menurun karena sikap orang-orang Eropa untuk tidak lagi mau menggunakan Timur Tengah sebagai titik interaksi antara Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Mereka mengambil keputusan untuk naik kapal muter melalui Afrika, India untuk menuju Asia mencari rempah, sehingga dianulir kepentingan untuk lewat Timur Tengah. Ini merupakan kemungkinan kedua bahwa kejayaan Islam itu menurun secara drastis karena hal itu. Ketiga, ditemukannya mesin cetak di Eropa di abad 15 di Jerman. Mesin cetak kertas ini menjadi game changing. Karena mesin cetak, mereka bisa memes produksikan tulisan-tulisan tersebut hingga proses belajar Eropa jauh lebih cepat daripada Asia ataupun Timur Tengah. Dan 4, ada seorang filsuf yang namanya Hamid Al-Ghazali yang mengedepankan pemikiran bahwasanya revolusi atau wahyu atau spiritual itu jauh lebih penting daripada investigasi rasional. Kalau disederhanakan, peribadatan lebih penting daripada amalan duniawi. Jadi, ini adalah 4 kemungkinan atau sebab mengapa zaman Islam itu tiba-tiba menurun. Selanjutnya era zaman Ottoman yang dimulai 1299 dan berakhir di 1922, 700 tahunan. Kesultanan yang ada di Ottoman itu hancur setelah Perang Dunia Pertama berakhir, yaitu di tahun 1918. Tapi bedanya di zaman Ottoman, walaupun kental dengan keterbukaan, mereka itu tidak kental dengan mengedepankan sains serta teknologi. Jadi kita simpulkan sekarang, sesungguhnya jika kita mengedepankan sains, ini bukan mengenai Muslim Science, ini juga bukan mengenai Kristen Science, ini lebih mengenai science of mankind, ilmu pengetahuan untuk seluruh umat manusia. Untuk itu kita harus segera membangun House of Wisdom, Baitul Hikmah yang baru, berbasis keterbukaan, kesetaraan, tidak mengkotak-kotakan manusia, dan pastinya membuka hati selapang-lapangnya. Itulah New Mind.